Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Nurfasa Zahra dengan NIM 2410116220009 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Akan membuat video pembelajaran ini untuk melaksanakan tugas pengampu linguistik umum oleh dosen pengampu Dr. Ibu Nur Cahaya MPD dan Ibu Weni Nur Rahim MPD. Mari kita mulai. Saya akan menjelaskan materi wacana. Wacana adalah wacana satuan bahasa yang lengkap yang dimana hierarki gramatikal dalam satuan gramatikal yang tertinggi. Definisi wacana itu banyak sekali, tapi saya memilih ini, definisi yang tadi. Oke, habis itu ada contoh wacana yang saya akan gunakan ini adalah Rafael membeli alat lukis di toko seni untuk membuat lukisannya di kanvas tersebut, yang merupakan wacana kalimat. Lalu wacana itu ada kohesi atau koherensi. Apa itu kohesi? Kohesi adalah keperpaduan unsur-unsur di dalam wacana yang memungkinkan si pembaca atau si pendengar untuk memahami wacana tersebut. Kohesi ini dibagi menjadi dua, kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Kohesi gramatikal adalah kohesi unsur bahasa yang terbagi, ada referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Dan kohesi leksikal adalah kondisi perpaduan makna di dalam kalimat pembangun wacana. Oke, jadi kesimpulannya kohesi leksikal itu keperpaduan makna di dalam kalimat pembangun wacana. Kohesi gramatikal, kohesi unsur bahasa di dalam kalimat pembangun wacana. Kohesi leksikal itu ada antonimi, sinonimi, hipomimi, dan sebagainya. Lalu koherensi adalah keperpaduan makna di dalam wacana yang dimana preposisi kalimat-kalimat di dalam wacana membentuk satuan makna secara utuh. Lalu kohesi dan koherensi ini terhubung dengan alat-alat wacana secara gramatikal dan semantik. Oke, alat-alat wacana gramatikal ada kata ganti, dia, nya, ini, itu, mereka sebagai penunjuk kata atau frasa yang disebutkan sebelumnya di dalam teks yang diunjuk, sebagai penunjuk anaforis yang dimana menunjukkan kata atau frasa yang di dalam teks yang dirujuk, kata atau frasa yang disebutkan sebelumnya. Lalu ada konjungsi yang merupakan alat hubung penghubung kalimat. Lalu ada alat-alat wacana secara semantik yang merupakan hubungan pertentangan, perbandingan, hubungan sebab akibat, hubungan tujuan, hubungan tujukan, dan hubungan spesifik generik atau generik spesifik. Lalu ada jenis-jenis wacana. Ada jenis wacana tulisan, wacana yang menggunakan tulisan, dan ada wacana lisan, wacana tulisan, wacana yang menggunakan tulisan. Ada wacana lisan, wacana yang menggunakan alat ucap manusia. Lalu ada wacana fiksi, wacana yang menggunakan imajinasi dan tidak nyata. Dan ada wacana non-fiksi, wacana yang menggunakan kenyataan dan tidak menggunakan imajinasi manusia. Lalu ada wacana monolog, wacana yang dimana percakapannya dilakukan oleh satu orang. Dan wacana dialog, wacana yang dilakukan percakapannya dalam dua orang atau lebih interaksinya. Lalu ada wacana argumentasi yang dimana wacana yang membuktikan kebenaran dengan ide-ide, alasan-alasan yang kuat dan fakta yang kuat.
atau pendapat yang kuat dengan penelitian yang kuat. Lalu ada wacana persuasi, wacana yang menggunakan psikologi, keadaan psikologi si pembaca untuk melakukan apa yang dilakukan persuasi di dalam wacana persuasi itu tersebut. Lalu ada wacana deskripsi, yang dimana wacana itu menceritakan suatu objek atau suatu hal yang membuat si objek itu terasa nyata dan dirasakan oleh si pembaca itu tersebut. Ada wacana narasi, yang dimana wacana itu menceritakan peristiwa, yang dimana tujuannya peristiwa itu dirasakan secara nyata oleh si pembaca. Deskripsi, naratif, argumentasi, eksposisi. Eksposisi itu adalah wacana yang bertujuan untuk membuat ilmu pengetahuan si pembaca bertambah. Referensi sudah. Ada wacana puisi, yang dimana wacana yang berbentuk puisi. Lalu ada wacana prosa, dan wacana prosa ini banyak. Dan puisi itu termasuk wacana prosa, walaupun mereka memiliki perbedaan pengertian. Jadi wacana prosa itu ada novel, cerita pendek, prosa, puisi, karya ilmiah, skripsi, tesis, yang dimana termasuk prosa yang memiliki isi-isi atau ide-ide cerita pendek gitu, kalimat-kalimat tersebut. Wacana prosa itu adalah wacana yang memiliki isi kalimat secara bisa singkat atau panjang. Lalu ada wacana drama, yang dimana wacana drama yang isinya ada tokoh-tokoh, ada latar, setting, dan sebagainya, sebagai untuk ditonton oleh si pendengar. Dan ada juga drama itu bisa ditulis secara naskah. Jadi wacana drama itu bisa secara tulisan dan bisa secara lisan. Lalu yang terakhir ada wacana satuan atau subsatuan wacana. Wacana itu ada yang sempit, ada yang luas. Wacana yang sempit, contohnya jagalah kebersihan. Wacana yang isinya sangat singkat. Lalu ada wacana yang secara luas, yang memiliki subparagraf, paragraf, ada kalimat dan subkalimat, yang dimana isinya atau ide utama subsatuan wacana luas itu tersebut tergantung pada kompleksitas informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.